Kita akan bahas strategi konten, dapat klien, dan menaikkan income sampai lebih dari 90%. Wah, siapa yang mau nih dapat income naik 90% di zaman kayak sekarang? Nggak usah lama-lama, aku mau turunin slide-nya karena aku pengen ngundang Carol buat kenalan dan sharing-sharing sama kita. Hai Carol, welcome. Hai. Welcome on stage. Thank you. Hai Carol, thank you banget ya udah mau diundang dan sharing nih sama teman-teman dari komunitas SGBVA. Aku tadi udah bacain sedikit tentang latar belakang dan pengalaman-pengalaman kamu. Aku yakin teman-teman di sini bakalan bisa belajar banyak banget sih dari apa yang udah kamu laluin. Boleh nggak Carol kenalan dikit, cerita-cerita sama teman-teman sebenarnya kamu gimana sih ceritanya kok bisa ada di titik yang kayak hari ini sekarang? Oke, aku present kali ya. Ya, boleh. Oke, thank you Kakak sudah nge-bridgingin gitu ya. Mungkin tadi kalau ditanya harus kenalan, disuruh kenalan. Tadi kan udah diceritain ya kalau aku tuh dulu anak HI Unpar, cuman melenceng gitu ya, kayak kerjanya sekarang malah di sosmed. Jadi dulu aku sebenarnya pengen jadi jurnalis di sebuah mainstream media gitu, tapi ketika apply dan juga akhirnya masuk malah ditempatin jadi sosmed intern. Tapi nggak ada penyesalan sih karena ternyata aku enjoy dan aku tahu sosmed marketing itu adalah high demand job ya karena hampir semua hal sekarang digital gitu. Terus habis dari sana aku kerja di edtech startup. Habis itu pindah lagi aku di fintech startup, habis di fintech startup sekitar 1 tahun aku pindah ke digital media, mungkin specifically media untuk perempuan sih gitu. Nah di situ aku di media itu 2 tahun, terus aku sekarang kerja remote dan pegang 3 brand gitu, yang satunya long term, yang 2-nya short term gitu kurang lebih. Ih keren, berarti kamu sebenarnya dari mulai banget itu dari 2020 ya, berarti so far sampai sekarang jalan 4 tahunan ya? Iya, sekarang aku jalan, berarti kayak udah mau jalan 5 tahun mungkin ya, kayak bergelut di tentang sosmed gitu. Wah, oke. Jadi kalau dibilang kenapa di sosmed marketing, aku rasa sih zaman sekarang siapa sih yang nggak punya sosial media ya nggak sih? Exactly. Nggak punya bisnis pun kita branding pribadi itu kan semuanya di sosial media ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang gimana cara manage sosial media, pastiin harus dengerin dari awal sampai akhir nih penjelasannya. Oke, aku next ya. Ya. Oke, di sini kenapa I choose to become a VA? Mungkin aku ceritain sedikit secara singkat. Jadi dulu itu ketika aku kerja di digital media, aku harus WFO sekitar 4 hari seminggu. Cuman yang namanya media, konsekuensinya kan ketika kita harus liputan, kadang di weekend pun kerja ya. Jadi bisa sekitar ujung-ujungnya meskipun dibilangnya WFO 4 hari, aku bisa sekitar 5-6 hari kerja dalam seminggu gitu. Dan di kantor mulu ya jadinya. Iya gitu. Sebenarnya mungkin dari kantor terus sih, kayak kita kan pindah lokasi liputan gitu ya. Cuman ya itu draining aja sih, karena ujung-ujungnya kadang kerja 6 hari seminggu anyway gitu. Though I love my kayak job itu kan, itu berhubungan sama sosmed juga, tapi I kind of felt like I lost myself. Jadi aku nggak punya waktu untuk diri sendiri, padahal aku tuh dulu suka banget baca buku. Dan basically sama keluarga dan sama orang-orang terdekat aku juga nggak punya waktu untuk mereka gitu. And that's why ketika kesempatannya ada, I decided to jadi VA atau remote worker aja gitu sih. Pasti mungkin banyak juga deh yang punya, yang sekarang lagi experiencing yang kamu alamin sebelum jadi remote worker nih ya, yang harus ke kantor terus atau harus kerja terus sampai nggak punya waktu buat keluarga dan lain-lain. Jadi very inspiring. Yeah, I feel you guys. Tenang aja. Oke, next ya. Oke, ini udah mulai mau masuk ke materinya. Cuman sebelum kesini, sebelum aku jelasin gitu ya, aku mau tanya dulu. Menurut kalian, apa tantangan terbesar ketika kalian dengar kata sosmed marketing atau social media marketing? Gitu. Oke, kita lihat pollingnya. Ya, bisa dilihat guys. Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam social media marketing? Apakah bikin konten yang menarik atau ngerti algoritma media sosial? Oke. Aku boleh vote juga nggak nih? Boleh ya? Boleh dong. Ini tadinya yang gede banget yang algoritma ya, tapi lama-lama lebih banyak orang yang bingung bikin konten yang menarik. Oke.
Kalau imbang berarti emang dua-duanya itu tantangan kan. Dua-duanya bingung, apalagi kalau orang yang lumayan awam gitu ya. Gak tahu nih harus mikirin algoritma dulu apa mikirin konten yang menarik dulu gitu. Oke, iya ini beneran sih. 50-50 loh, beneran. Imbang sih. Iya, tapi tenang aja guys, aku pernah di posisi kayak kalian juga di 2020 itu yang tadinya mau jadi jurnalis, tiba-tiba jadi sosmed marketer. Ya, emang bingungin sih kalau awal-awal mau disuruh kayak ngonten gitu ya, ngonten buat diri sendiri aja bingung, apalagi buat brand orang gitu kan. Benar. Itu, oke. Mungkin pertanyaan kedua kali ya. Nah, platform media sosial mana yang paling sering kamu gunain untuk bisnis atau untuk pribadi? Mungkin paling sering orang di sini untuk pribadi dulu kali ya. Instagram kah? Atau TikTok kah? Yang mana nih? Oke, Instagram. Oke. So far banyakan generasi Instagram peserta kita malam hari ini. Kalau boleh tahu, kalian tuh Gen Z apa milenial sih gitu? Nggak usah ditanya, udah nggak usah ditanya ya. Dari voting, dari hasil voting ya. Tambahin satu lagi Facebook. Tambah ketahuan deh langsung. Tambah ketahuan umurnya ya. Oke. Instagram. Oke. Instagram nih banyakan ya. Tapi anyway masih ada ya 19% orang yang use TikTok sih. Dan kita will cover both in these 2 days of masterclass. Jadi ya stay tuned for this day and tomorrow. Oke. Aku lanjut ya kalau gitu PPT-nya. Yes. Oke. Mungkin tadi kakak sudah sedikit singgung. Kira-kira kita kisi-kisi hari ini bakal bahas apa aja. Jadi aku gak bakal berlama-lama lagi di slide ini, kita langsung masuk aja, what is social media marketing? Nah, social media marketing adalah bukan sekadar main sosmed, bikin konten yang menarik, terus kayak udah gitu doang gitu. Sebenarnya tuh lebih apa ya, kayak ada definisi yang mungkin lebih spesifik, atau mungkin artinya tuh gak cuma sekadar bikin konten gitu. Jadi pada dasarnya social media marketing adalah bikin konten betul di social media platform, tapi tujuannya ada 3. Yang pertama promote your products or services, atau mungkin misalnya kalau untuk personal branding yang dipromote tuh adalah diri kalian gitu ya, atau mungkin konten kreator biasanya kayak gitu. Yang kedua itu connect with your audience, jadi engage gitu, misalnya ada orang komen, ada orang DM, direspon, gak cuma ditinggalin doang. Gitu, iya ada yang jawab menjaga interaksi, betul tuh yang poin kedua. Yang ketiga, attract more customers to your business. Jadi misalnya di promote dan connect ini udah dapet nih, udah berhasil promote, ada orang yang beli atau use your service, terus udah engage juga, tapi kita pengen more customers to beli produk atau pakai jasa kita, yang dimana sebenarnya itu tuh bisa datang dari kayak word of mouth, atau dari ketika klien atau customer kita yang udah pernah pakai jasa atau beli produk kita sebelumnya bisa ngomong ke orang lain untuk beli produk kita. Jadi pada dasarnya kayak testimoni lah, advocacy gitu. Nah itu arti dari social media marketing. Semoga paling dasarnya udah ngerti ya. Kalau misalnya beda sama social media management tuh apa? Soalnya kan orang ada yang ngomong SMM social media management, ada yang social media marketing. Apa sih bedanya? Sebenarnya beda tipis banget sih. Cuman menurut aku social media marketing tuh lebih strategik ya, karena nggak cuman sekadar manage sosmed orang atau klien, misalnya kayak balas DM atau komen reply komen dan lain sebagainya. Tapi sosmed marketing tuh juga kayak ngestrategiin kira-kira arahnya sosmed dari klien itu maunya kayak gimana sih gitu. Oke. Jadi lebih melibatkan strategic thinking dan planning juga ya, dari sekedar managing. Tapi berarti sebenarnya seorang social media marketer itu juga bisa memanage ya. Jadi mengcover social media management juga. Lebih kayak harus bisa semuanya deh gitu. Harus palu gada ya. Harus palu gada, betul itu. Oke. Ini sebenarnya ya kamu mau jelasin ya role-nya itu apa aja sebetulnya? Mungkin ini karena poinnya banyak banget, aku jelasin singkat aja. Sebenarnya role-nya sosmed marketer itu tadi ya ada strategy development. Jadi sebelum bikin konten, jadi kayak back end-nya gitu ya. Sebelum kita start bikin konten, strateginya mau kayak gimana sih? Itu tugasnya sosmed marketer. Yang kedua,
content creation sama planning. Jadi bikin brief, cari ide, bikin brief, terus content calendar lain sebagainya gitu. Terus juga ada community engagement. Ini tuh yang tadi aku sebut soal kayak harus reply DM, reply comment, mungkin kayak repost story gitu ya. Terus yang keempat itu performance tracking and reporting. Ini adalah jadi data-data yang keluar gitu dari konten-konten yang diproduksi, yang udah dinaikin, itu dikumpulin datanya, entah itu weekly atau monthly, terus dianalisa gitu. Dan dikasih hasil analisanya ke klien. Yang kelima, trend monitoring dan juga optimization. Jadi yang kelima ini sebenarnya lebih ke, ini bukan urutan paling akhir, ini lebih ke dari proses 1 sampai 4, yang nomor 5 ini tuh harus berjalan terus sih gitu. Jadi orang yang berhubungan sama sosmed itu harus sangat-sangat aware sama tren gitu. Oke. Oh, ada yang nanya apa itu palu gada? Itu palu gada itu maksudnya bisa mengerjakan banyak hal gitu ya. Apa lu mau gue ada gitu. Nah, itu betul. Oke. Apa lu butuh gue ada tuh bener tuh. Elsa Julia. Oke. Next ya. Ini adalah misconception dari social media marketing. Ada yang bilang sosmed tuh cuma bikin konten doang, atau measure of success-nya, keberhasilan dari bikin konten tuh cuman engagement atau kayak like gitu ya, atau views. Padahal gak cuman itu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus more followers, more success. Yang mana itu juga bisa kita debunk gitu. Terus going viral is the ultimate goal. Ini aku sangat gatel ya kalau kita bahas soal kayak misalnya kayak ada klien yang bilang bikin viral dong, itu kayak greget gitu ya. Jangan gitu dong, pemilik bisnis yang awam-awam gitu. Soalnya aku juga kayak, Carol gimana ya biar kontenku bisa viral. Adalah tugas kita ya berarti ya. Iya, adalah tugas kita untuk jelasin kenapa going viral tuh bukan tujuan utama. Jadi kita bikin konten di sosmed gitu. Terus juga konten harus selalu fun dan entertaining. Ini juga bisa kita debunk nanti selanjutnya. Terus you can expect immediate results. Ini tentunya tidak ya, karena yang penting ketika konten, mungkin kalian udah dengar dari event orang lain gitu ya, atau sosmed marketer lain, kalau sebenarnya yang penting ketika konten itu adalah konsistensi. Gitu. Oke. Betul. Nah, next. Tadi kan aku bilang aku bakal debunk di slide selanjutnya ya, which adalah this slide. Jadi, kenapa tadi mungkin slide sebelumnya kayak viral, followers, engagement tuh bukan yang jadi yang utama. Karena ini balik lagi ke objektif dari bisnis atau yang diinginkan klien itu apa sebenarnya. Jadi, marketing funnel ini adalah kayak piramida kebalik ini kali bisa dibilang. Jadi marketing funnel adalah proses ketika orang tuh baru lihat konten atau konten bener lah ya, sampai akhirnya dia jadi loyal dan juga bahkan ngomong ke orang lain kalau misalnya produk kita atau service kita tuh bagus. Nah, yang pertama adalah awareness. Awareness nih ketika orang lain atau audiens kita itu kenalan sama brand kita. Entah itu personal branding, entah itu service, produk gitu ya. Itu baru di tahap kenalan gitu, supaya mereka aware kalau kita nih menyediakan ini loh gitu. Nah, biasanya matrix ketika di sosmednya untuk awareness tuh ada reach, ada views, terus frequency, ada engagement, itu masuknya ke awareness gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin engagement adalah yang utama atau views adalah yang utama, belum tentu. Tanyain dulu tuh ke klien, kira-kira bisnis goals mereka apa. Terus ketika bisnis goals itu udah ada, mereka mau translate-nya ke marketing goals-nya seperti apa. Terus selanjutnya harus tentuin nih, kira-kira dari marketing goals mereka itu objektifnya yang mana dan juga ditentuin matriks yang akan dikejar yang mana. Baru dipilih tuh matriks yang akan di-track selanjutnya, di-achieve itu kayak gimana. Nah, selanjutnya ada consideration, ini ketika orang menimbang-nimbang mau pakai jasa atau produk kita nggak ya gitu. Biasanya matriksnya ada website visit, ada video views juga termasuk. Terus juga micro conversions. Selanjutnya ada conversion. Conversion itu bahasa awalnya kan convert ya, kayak orang kayak berubah dari posisi 1 ke yang 2. Jadi di sini conversion itu lebih ke ketika orang udah beli gitu.
Nah, conversions mungkin kalau misalnya di bisnis tuh bisa dibilang kayak ketika orang udah transaksi, udah check out, udah sampai kelar, udah sampai rumah gitu tuh barang gitu. Itu misalnya. Nah, loyalty ini adalah ketika orang udah beli, terus kita pengen mereka beli lagi. Makanya di sini biasanya yang dikejar tuh kayak upselling, cross selling gitu. Nah, yang terakhir ada advocacy. Advocacy adalah tahap ketika customer atau audience itu balik lagi ngeliat konten kita atau balik lagi mau beli produk atau pakai jasa kita. Terus dia ngomong ke orang lain, kalau misalnya ini jasanya dia atau produknya dia bagus banget loh. Dan kamu mesti pakai juga. Nah, itu advocacy. Gitu ya. Semoga aku gak kecepatan ya. Please Kak. Kalau teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ngerasa Carol kecepatan atau tadi aku lihat ada beberapa yang sinyalnya kayaknya kurang bagus. Ini setiap screennya boleh di screenshot. Plus besok juga teman-teman bakal dapat recording hari ini. Jadi jangan khawatir, bisa ditonton ulang lagi ya. Sekarang perhatiin dulu aja coba. Oke. Ikutin aja ya. Oke, nah selanjutnya aku lanjut ya Kak. Oke, selanjutnya how do we strategize and choose the right platform? Atau artinya kayak gimana sih cara bikin strateginya dan pilih platformnya yang cocok dengan tadi objektifnya dan juga mungkin dengan umur ya, dengan kayak generasi itu better pilih yang mana. Nah, di sini aku udah bikin aku comot dari itu sih dari Google dan tapi aku setuju dengan yang dijelaskan di sini. Jadi ini adalah masing-masing platform, terus ada monthly usersnya berapa, umurnya atau generasinya tuh masuknya ke golongan mana, terus konten-kontennya yang bagus tuh seperti apa dan juga best for strategi yang mana. Karena kita fokus ke yang Instagram dan TikTok, jadi di sini ada kayak Instagram itu cocoknya untuk Gen Z dan milenial, makanya tadi kelihatan ya di polling tadi tuh memang lebih banyak orang pakai Instagram. Mungkin di sini audiensnya juga banyak yang milenial. Tadi aku sempat scroll di chat juga sih banyak yang milenial gitu. Terus ada juga TikTok. TikTok ini pendatang baru mungkin kayak di sebelum COVID mulai itu TikTok tuh ramai banget dan ini memang banyak digandrunginnya sama Gen Z. Nah, best for-nya apa? Ini Instagram tuh untuk influencer marketing, brand building, terus hal-hal yang bersangkutan sama product promotion. Dan TikTok itu untuk engage younger audience atau orang-orang yang lebih muda, kayak Gen Z, dan juga pada dasarnya konten yang formatnya video, terutama video pendek, gitu. Nah, ini aku lebih spesifik lagi bedanya Instagram sama TikTok. Jadi aku kelompokin berdasarkan ada content type, pace of change, branding flexibility sama interaction. Jadi kalau Instagram itu dia ada story, ada reels yang maksimal sebenarnya paling bagus tuh 3 menit. Tapi dia sekarang kalau misalnya Instagram maksimal tuh kita upload video 15 menit. Terus ada carousel, ada broadcast, terus ada juga live, reply to comment sama remix. Sedangkan untuk TikTok itu ada video up to 10 minutes, terus juga foto, jadi foto slide kayak carousel di Instagram, terus stories sama juga kayak Instagram dan ada live juga. Nah, kalau trennya di Instagram tuh tren lebih lama bergulir gitu ya, sedangkan di TikTok tuh cepet banget. Kita hari ini mau jumping into trend tapi kita tunda untuk besok, bisa jadi besok udah nggak ngetren lagi ya kan. Harus cepet ya kalau TikTok itu ya berarti. Harus kayak benar-benar dipantengin gitu. Nah, untuk branding flexibility di Instagram tuh paling enak ya, kita ketika mau kayak ngejual branding dari brand kita gitu. Let's say apa ya ngomongnya, kayak personal branding juga termasuk, terus juga branding yang bersangkutan dengan kayak tone, color dan lain sebagainya. Karena di Instagram tuh orang lebih kayak refine, lebih Kak bahasanya refine tuh? Lebih mau cantik gitu lah ya. Iya, lebih estetik kali ya. Iya, lebih mau estetik gitu kalau di Instagram. Sedangkan di TikTok itu formatnya harus informal banget, terus trend driven yang tadi aku bilang. Terus di Instagram interactionnya tuh ada likes, comment, shares, saves, broadcast channel, terus juga collab post atau collab reels, terus share to story. Mungkin ada lagi yang belum aku mention, kalian bisa bisa let me know, karena sebenarnya kadang Instagram tuh beda account, beda updatean gitu. Betul. Gitu. Dan itu selalu ini ya berkembang banget berkembang. Benar.
Nah untuk TikTok engagementnya itu ada likes, comments, shares, saves, duets, stitch, banyak tuh. Interactive add-ons, add yours juga ada. Oh berarti di Instagram juga ada add yours nih. Add yours, reply to comment with video. Terus TikTok Shop juga ada ya. Nah yang terakhir yang mungkin orang belum aware ya. Karena aku baru ketemu seminggu terakhir. Sekarang TikTok tuh bisa collab video. Jadi bisa collab post. Oh jadi kayak Instagram juga ya? Yes betul. Dia kayaknya memang kayak tahu dia saingannya bisa kayak gitu. Dia bikin kayak gitu juga gitu. Oke. Nah, conclusionnya sebenarnya Instagram tuh bagusnya untuk sophisticated approach, basically yang estetik. Terus TikTok tuh bagusnya untuk barang-barang yang physically visible, jadi kayak ada bentuknya. Terus juga untuk orang yang mau atau brand yang mau engage younger audience. Nah, tapi don't worry, sebenarnya ada brand yang bisa bagus di dua-duanya. Jadi dia tuh nggak punya bentuk produk yang bisa dipegang gitu, tapi dia bagus banget di TikTok. Di Instagram dia juga bagus banget. Kalau di Instagram udah gak kaget ya, karena kan banyak ya kayak brand-brand aplikasi gitu di Instagram yang excel atau bagus banget hasil kontennya, sedangkan di TikTok tuh kurang. Tapi this brand itu bagus banget. Mungkin kalian bisa nebak gak ya? Tapi ini brand luar sih. Oke, yaudah kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Jadi, yang bagus banget di Instagram dan di TikTok itu adalah Duolingo. Duolingo baru-baru ini, sorry ya kalau aku ngomongnya cepet. Aku baca komen nih, sorry ya. Nanti nonton recordingnya ya guys. Iya, boleh diperlambat. Kita kepengen Carol bisa cover materi sebanyak-banyaknya, jadi kita bisa belajar sebanyak-banyaknya. Jadi agak nge-rap dikit karena waktunya kita limited, tapi jangan khawatir teman-teman kalau kerasa kecepatan besok bisa nonton lagi recordingnya. Yes, Oke, jadi yang bagus banget di Instagram dan TikTok itu Duolingo. Meskipun di aplikasi, jadi mungkin buat yang nggak tahu, Duolingo itu adalah aplikasi belajar bahasa asing gitu. Nah, kalau misalnya yang bisnis yang nggak cukup kaku, tapi dia bagus banget di TikTok, itu adalah Bank Mega. Ntar kalian stok deh, Bank Mega tuh lucu banget kalau di TikTok gitu, dan kalian bisa mungkin sedikit analisis dulu kenapa gitu untuk Duolingo dan juga untuk TikTok, karena ini specifically bakal aku bahas di besok, karena besok akan bahas TikTok gitu kan. Oke. Berarti sebenarnya nggak mesti, kalau mungkin tadi kelihatannya kayaknya kalau Instagram itu untuk yang generasi milenial cocoknya ini ya, tapi sebenarnya nggak mesti kayak gitu juga ya. Iya. Benar, gak mesti kayak gitu juga. Jadi sebenarnya tergantung strategi yang diterapkan gitu ya. Betul sekali, betul. Makanya butuh social media marketer. Betul, itu dia. Makanya banyak banget brand yang butuh sosmed marketer, disinilah tempat kalian belajar. Oke. Nah, untuk Instagram user behavior, ini aku nge-list down dari analisa yang aku udah amati selama 4 tahun terakhir, dan tentu udah aku update ya dengan pengalamanku di sosmed gitu. Nomor 1, itu bisa user tuh pengennya lihat story gitu. Dan Reels tuh bukan orang gak mau lihat ya. Reels tuh juga bahkan sekarang jadi kayak senjatanya Instagram untuk kita dapat sebaik-baiknya Reels. Karena mereka lagi nge-push Reels banget gitu. Cuman ketika ngeliatin story, itu orang lebih ngerasa kayak personal banget gitu. Ini mungkin contoh yang paling real gitu ya. Kemarin aku menjual kelas ini di story aku, tapi aku storytelling dulu gitu, dan orang tuh akhir ya mungkin di story 1 tuh bukan cuman di story 1 ada 700 yang views, tapi di story akhir tuh udah 600, which itu masih banyak gitu. Story-nya nggak ada hubungannya, orang tuh males gitu kan. Iya betul. Gitu. Terus viewers step through fast, so engaging first frames of story and reels are crucial. Ya basically kayak story pertama dan juga 3 detik pertama dari reels tuh penting banget. Terus juga biasanya user itu pengennya ada subtitle di videonya, karena nggak semua orang pengen nyalain suara ketika mereka nonton reels. Iya, karena kadang mereka mungkin di tempat umum kayak males dengerin pakai suara ataupun males pakai TWS atau earphone gitu kan. Akhirnya baca dari subtitle doang. Jadi better kalau kalian bikin konten reels itu pakai subtitle, oke? Nah, ini yang users check stories frequently throughout the day itu udah kurang lebih sama lah ya. Oke,
mungkin tentang algoritma tadi ada ya yang kayak bingung soal algoritma Instagram. Ini aku bisa jelasin sedikit tentang bagaimana sih ketika kita naikin konten di Instagram, terus how si Instagramnya nge-push kontennya supaya jadi kayak FYP atau perform atau enggak gitu. Nah ini the algorithm favors Reels, showing them to non-followers more than other content. Jadi tadi aku bilang kayak sebenarnya Reels itu oke banget ketika mereka mau reach out sebanyak-banyaknya reach atau views gitu. Terus Reels tuh bisa go viral even weeks after posting. Terus Instagram taruh story tuh paling depan dan biasanya isinya tuh kayak teman-teman sendiri atau orang yang kita sering liatin atau stalk story-nya. Iya betul. Terus sekarang carousel tuh bisa di view kayak TikTok photos. Jadi kalau kalian lihat TikTok kan kalian nge-scroll TikTok tuh ntar video tiba-tiba bisa ada photo slides gitu kan, serandom itu. Nah sekarang tuh Instagram juga tapi via Explore. Jadi kalau misalnya kalian buka Explore terus klik Reels gitu ya, nanti kalian nge-scroll tuh dari Reels itu bisa tiba-tiba muncul carousel. Tapi bentuknya pakai kalau pakai lagu bisa dia bentuknya jadi kayak di TikTok. Jadi sambil dengerin lagu sambil ada lagu. Ya bisa photo slides gitu. Oke. Ngapain kakek tahu kecepatan gak ya? Gak apa-apa, biar ke cover semua Carol, as much as possible. Walaupun nanti kalau di dalam SGBVA course kan kita bakalan jauh lebih detail lagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini ngerasa dapat ilmu banyak dan Carol udah cepet banget, kalian bakalan dapetin jauh lebih banyak lagi nanti di SGBVA course. Oke. Tapi nggak apa-apa Carol, kamu agak kecepatan. Teman-teman kalau ngerasa agak kecepatan nggak apa-apa ya, harap maklum ya, kita pengen cover as much as possible sambil besok nonton lagi recordingnya. Oke. Aduh agak kering nih mulut. Oke, baiklah. Minum dulu. Minum dulu ya. Jujur kering banget nih mulut. Semangat ya, Carol sharingnya semangat soalnya teman-teman juga pada semangat. Oh, lucu sekali. Lanjut Kak katanya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke content writing-nya. Jadi sebenarnya teknik content writing tuh banyak banget. Mungkin untuk kalian yang udah pernah ikut kelas-kelas content marketing gitu atau sosmed marketing, biasanya yang paling sering dibahas tuh kayak AIDA gitu ya, yang awareness, interest, desire, sama action. Cuman mungkin karena itu sering banget dibahas, aku rasa kayaknya nggak perlu dibahas lagi di sini. Karena jadi sama aja ya, kayak event-event lain gitu kan kita mau lebih dalam ya kakeknya. Spesial. Dan akan lebih dalam lagi nanti ketika kalian ikut kelas SGB gitu. Tapi ya inilah yang aku tunjukkan. Jadi ada 3 teknik content marketing. Content writing untuk sosmed marketing. Yang pertama ada 4 P's. Promise, picture, proof, push. Nah ini sebenarnya nggak harus berurutan, bisa ditukar-tukar tuh antara si promise sama picture. Tapi kalau misalnya urutannya promise dulu, biasanya di slide 1 atau di cover dari konten itu kita kasih kayak bold statement atau benefit yang mereka bisa dapetin ketika mereka baca konten ini atau akhirnya misalnya purchase gitu. Whatever the objective yang mau dicapai oleh orang yang bikin konten gitu. Terus yang kedua itu picture, jadi bayangin, kita suruh audiens kita bayangin hidup atau kayak hidup mereka seperti gimana kalau misalnya mereka pakai produk atau service kita. Terus yang ketiga itu proof, jadi mungkin testimonialnya, evidence-nya atau case study. Terus yang keempat itu ada push, kita kayak kasih urgensi untuk mereka melakukan action, entah itu komen, entah itu beli atau lain sebagainya gitu ya. Nah selanjutnya ada ACA atau ACCA, Awareness, Comprehension, Conviction, Action. Jadi awareness di sini adalah kita ngenalin ke audience di cover atau mungkin di slide 2 juga boleh, isunya apa yang mau kita bahas gitu, kenapa mereka harus baca ini, atau opportunity yang mereka bisa dapatkan ketika mereka pakai produk atau service kita gitu. Terus yang kedua ada comprehension. Ini adalah kita nge-provide information dan juga menjelaskan solusinya seperti apa gitu untuk masalah mereka. Nah, yang ketiga itu ada conviction. Conviction ini adalah kita menggunakan emotional atau logical appeal untuk kita merayu orang
pakai jasa kita atau pakai produk kita gitu. Nah, yang keempat itu action, sebenarnya kurang lebih mirip kayak yang push ya. Itu adalah kita nge-guide audience untuk ambil step selanjutnya. Bisa aja itu beli atau lain sebagainya, atau DM gitu misalnya, itu. Nah, terus ada for use, itu ada useful, unique, ultra specific, sama urgent. Nah, for use ini sebenarnya nggak ada urutannya sama sekali. Jadi kalau tadi 4P sama Aca itu ada urutannya gitu ya untuk bikin konten, kayak Aida gitu mereka. Kalau for use itu nggak ada urutannya sama sekali, tapi harus punya 4 value ini. Jadi kontennya harus berguna, terus juga unik. Unik tuh mungkin kayak sebelum kalian bikin konten, kalian harus riset kompetitor, kira-kira dengan konten yang mirip, mereka tuh gak bahas apa, dan kita harus bahas apa yang mereka gak bahas. Jadi konten kita lebih unik, lebih dianggap berguna sama audience, karena ternyata konten kita bahkan bisa lebih bagus dibanding kompetitor gitu. Terus ultra specific tuh bisa dibilang untuk meningkatkan rasa percaya audience atau customer terhadap kita gitu. Jadi misalnya ketika bikin konten kita kasih data, misalnya apa ya, 90% orang mengalami PHK. Ini aku ngasal ya datanya, bener nggak? Ini ngasal banget. Cuman kita ngasih data tersebut pada dasarnya untuk membuat orang tuh percaya sama apa yang kita omongin gitu. Atau juga bisa juga misalnya 2 kali percepat kerja kalian dengan tools ini. Nah itu kan ada angkanya ya, jadi orang lebih percaya gitu sih. Terus ada urgent. Jadi kita juga minta immediate action untuk mereka melakukan suatu tindakan yang kita mau. Ini mirip sama push, dan juga sama action, dan juga sama urgent. Gitu. Oke. Wah, teman-teman kalau jangan lupa screenshot ya halaman ini. Aku yakin mungkin banyak yang ngerasa agak bingung apa bedanya, terutama yang baru pertama kali belajar. Tapi nggak apa-apa guys, kita belajar pelan-pelan ya. Boleh di screenshot dan besok bisa nonton lagi rekamannya. Oke, aku next. Nah, tapi mungkin tadi kan kalian banyak yang ngomong ya, kalian bingung bikin konten tuh gimana. Tapi sebenarnya bikin konten yang bagus itu nggak cukup untuk bikin isi yang bagus, Bikin isi yang bagus tuh nggak cukup membuat konten itu jadi bagus. Kalau misalnya orang ternyata kayak cuman lihat slide 1, slide 2 dari 10 slide yang kita bikin, itu kayak percuma nggak sih kita udah bikin konten sebagus mungkin, tapi ternyata orang tuh nggak nonton sampai habis atau nggak baca sampai habis. Betul. Mungkin kalian sendiri pernah experience ya, kayak pasti pernah udah baca satu konten karena judulnya oke, covernya juga oke, mungkin dari desain dan juga dari copywritingnya bagus banget, tapi males baca isinya. Mungkin setelah lihat slide 2 atau slide 3 tuh langsung skip. Pasti pernah ya? Ya. Oke, pernah gitu. Oke, jadi sebenarnya kemungkinan konten itu butuh seeds of curiosity. Seeds of curiosity itu apa sih? Oke, next slide. Jadi seeds of curiosity adalah ini tuh termnya datang dari Joseph Sugarman dari buku The Adweek Copywriting Handbook. Jadi itu dia udah bikin banyak banget iklan dan dia bilang kalau misalnya sebenarnya ketika kita jualan marketing itu tuh kita butuh seeds of curiosity. Nah, seeds of curiosity itu adalah mungkin kayak copywriting atau teks yang kita tambahkan untuk ngegantungin orang atau nge-hook orang baca konten selanjutnya atau nonton video lengkapnya gitu. Cara pakainya tuh kayak gimana sih? Mungkin yang bingung gitu ya. Jadi kita bisa kayak hold back informations. Jadi kita nge-tease audience apa yang akan mereka lihat selanjutnya gitu di konten. Misalnya untuk carousel Instagram. Contohnya misalnya udah di cover, terus ada slide kedua, tapi di slide 2 tuh kita bilang, ternyata ini fakta yang kami temukan. Itu kan pasti bikin kita jadi kayak, slide apa nih? Ya. Iya gitu, kayak apa nih fakta yang ditemukan sama si orang yang nulis konten gitu kan. Akhirnya kita slide gitu. Terus yang kedua, use smooth, engaging transitions. Jadi setiap kalimat itu harus nyambung ke, bukan setiap ya, kalimat itu harus nyambung ke slide selanjutnya. Biasanya nih kayak ditulisnya pakai titik-titik gitu kayak. Contohnya ini, mungkin kamu jadi bertanya, kok bisa jadi gini? Nah itu kan kayak bridging gitu. Pengen ini ya, pasti slide itu ke selanjutnya, bikin penasaran. Iya, betul. Betul. Oke, selanjutnya ada kita bertanya ke audience pertanyaan yang bikin mereka mikir.
ini contohnya kenapa bisnis A maju tapi bisnis B enggak, padahal punya produk yang hampir sama. Nah itu kan bikin mereka mikir ya, dan akhirnya kayak gue nggak tahu jawabannya lagi, jadi harus slide ke slide selanjutnya gitu. Nah yang keempat itu create an unfinished context. Sebenarnya ini kurang lebih mirip sama yang nomor 2. Jadi kayak nge-trigger rasa penasaran juga sih. Contohnya ya ketika pertama kali masuk ruangannya, aku benar-benar kaget. Ini alasannya. Nah gitu, itu bikin orang kepo gitu kan. Ternyata selama ini aku sendiri sering terjebak ya sama strategi-strategi yang kayak gini. Ayo, aku yakin teman-teman juga nih pernah kena kayak ini alasannya gitu. Langsung kepo, penasaran. Iya, itulah yang mungkin kayak sering dilupakan sama orang yang nulis konten ya. Itu sih. Betul. Oke, sekarang kita belajar soal CTA. Ini bener-bener aku ngomongnya cepat tuh biar bisa nge-cover semua dari awal bikin konten. Nah. Sampai CTA, nanti sampai caption, sampai hashtag juga guys. Jadi bear with me ya. harus fokus guys, ayo. Iya bener, oke. Baiklah, lanjut soal CTA. Jadi untuk setiap objektif yang tadi aku udah jelasin di slide sebelumnya itu, kayak CTA atau call to action-nya itu tuh bisa beda-beda tergantung funnel-nya apa. Misalnya untuk awareness yang tadi kita bilang masa kenalan gitu ya, PDKT sama si audience, kita bisa minta mereka tuh contoh CTA-nya, follow akun kita buat dapetin lebih banyak tips dapur hacks. Ini aku ngasal ya, jadi kayak aku use any type of contoh aja gitu. Terus yang kedua itu consideration atau pertimbangan mau pakai jasa atau produk kita. Kita bisa minta mereka ngomong, tonton videonya sampai habis untuk tahu kelebihan dan kekurangannya. Ini kalau konteksnya produk ya, gitu. Ntar kalau misalnya konteksnya service itu bisa beda lagi. Terus selanjutnya ada conversion. Conversion itu agak sedikit mirip sebenarnya sama consideration, tapi di sini contohnya tonton video ini dulu sebelum kamu mutusin untuk beli suatu produk gitu. Atau bisa juga kayak klik link di bio untuk, kalau kayak SGB kan gitu ya, klik link di bio untuk daftar masterclass-nya gitu. Iya, itu udah minta mereka jadi leads gitu misalnya, atau jadi calon pembeli gitu. Terus loyalty itu ada contohnya misalnya kayak order lagi, ada diskon spesial buat kamu gitu. Nah yang terakhir ada advocacy. Di sini advocacy itu yang tadi aku bilang, ketika orang lain tuh ngomong ke orang lain lagi, ketika audiens kita minta ngomong ke orang lain kalau misalnya produk kita atau jasa kita tuh bagus. Jadi di sini kita bisa minta call to action-nya, tag kita di story kamu untuk kumpulin poinnya. Ini let's say si produknya tuh ada sistem poin ya untuk ininya si customer-nya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, what about the captions? Should we just use the same techniques? Sebenarnya bisa gitu. Ini tuh bisa dipakai berulang gitu ya. Jadi pada dasarnya yang aku tulis di sini seeds of curiosity, terus juga ada content writing techniques. Ini tuh semua bisa di-reuse untuk bikin call to action, karena konten tuh kalau ngomongin copywriting untuk konten pada dasarnya mirip-mirip aja gitu. Nah ini sebenarnya caption yang bagus seperti apa? Caption yang bagus adalah yang ngegantung dan bikin kita pengen tahu lebih banyak. Sebenarnya ada mirip sama seeds of curiosity ya. Ini contohnya ada banyak banget. Aku pernah ngerasain hal yang sama, itu first bar ya. Tapi ntar jadi kayak teksnya dilanjutin untuk caption. Jadi cerita gitu, karena biasanya orang mau baca caption panjang kalau orangnya tuh cerita atau ngegantung. Terus yang kedua, jangan sampai kamu jatuh di lubang yang sama. Yang ketiga, ini kita sebutnya pakai kayak bold claim gitu ya. 110.000 orang, kebayang nggak? Udah lebih dari kapasitas GBK loh. Terus baru di bawahnya cerita gitu. Terus misalnya ada juga, kenapa nggak ada yang bilang ke aku dari dulu kalau, nah ini kalaunya tuh ntar dititik-titikin kayak seeds of curiosity tadi, terus baru bawahnya kayak dijelasin lebih lanjut. Terus ini juga kayak untuk meng-highlight sesuatu, kita bisa bilang seandainya teks ini bisa di bold. Jadi teks ini bisa di bold tuh maksudnya kayak nanti konteks yang mau dijelaskan tuh berarti sepenting itu loh gitu. Terus yang terakhir, baca caption sampai habis biar nggak ada misinformasi gitu. Nah, soal hashtag, nah ini contoh titik ya. Kejebak kan, pasti pengen tahu kan, pengen tahu page selanjutnya bahasa apa. Oke, ini tapi aku lihat nih, good captions tuh dipakai di caption atau judul awal video.
caption itu di mana? Di teks yang kayak di bawah, yang teks yang di bawah foto atau video. Kalau yang di akhir video tuh call to action atau CTA. Kalau di awal video atau di awal slides itu namanya hook gitu. Oke. Tapi ini udah keburu about hashtags. Padahal ternyata ada slide cara membuat captions gitu. Keselip. Maaf masyarakat ya gitu. Biar fokus, biar ya. Ini maafkan ya. Gitu. Mungkin boleh kali ya kalian kayak ada ideas gak kalau kontennya si bapak-bapak ID ini yang judulnya rekomendasi sirup lokal buat persiapan Ramadan, kalian tuh kebayangnya bikin caption apa? Coba tulis di komen. Semangka, enggak, ini ngomong semangat ya. Ayo, rekomendasi sirup lokal buat persiapan Ramadan. Ini ceritanya kontennya ya, Care, berarti ya? Ceritanya. Iya, ini kan sebenarnya udah agak bisa kebayang ya, kira-kira kontennya isinya apa gitu kalau ngomongin rekomendasi sirup lokal. Cuman kalau harus bikin first line-nya gitu, first line dari caption-nya, kira-kira bakal nulis apa nih kalian? Aku terima maafmu, dessert. Ayo guys, berbuka puasa. Rasa buka puasa yang enak ternyata titik. Nah, bisa tuh. Bisanya baru tahu titik. Nah, itu cakep tuh. Tadi ada juga buka puasa seger seharian bisa. Nah, tuh masuk. Bisa. Aku malah lihat teh apa nggak nyambung gitu. Ayo. Menggugah dahaga. Nah, teh manis nggak cuman sirup. Nah, mungkin kalau ini kasih feedback gitu ya, sebenarnya agak kurang nyambung karena kan isi kontennya tuh rekomendasi sirup lokal. Jadi kita harus membuat orang kepo sirup lokal yang direkomendasikan sama si bapak-bapak ID ini apa sih gitu. Nah, boleh tuh Dianita Novianti, kebayang nggak sih buka pakai sirup lokal ini? Mantap, oke. Itu contoh-contoh yang bagus ya guys. Jadi bisa dipikirkan ke depannya kurang lebih. Kalian memposisikan diri kalian sebagai yang baca, kira-kira kalian bakal slide gak ya kalau baca caption kayak gini gitu. Oke. Ini selanjutnya adalah cara meriset atau milih hashtag yang benar. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya, karena even for me, ini aku nggak dijelasin dulu, aku malah diajarinnya sama user-user aku ketika aku kerja di startup sebelumnya gitu. Jadi cara untuk riset hashtag adalah yang pertama itu competitor research. Jadi kalian harus cari dulu dari bisnis kalian atau klien kalian itu kompetitornya tuh siapa sih. Misalnya kalau pakai konteks kalian ngurusin sosmed brand tentang fintech gitu, let's say. Nah itu kalian bisa cari misalnya fintech yang aku pegang ini dia kompetitornya siapa sih, kan banyak kayak fintech di Indo tuh kayak brand-brand misalnya kayak OVO, GoPay, apalagi gitu, Dana, itu kan banyak ya. Jadi let's say ada satu brand fintech itu kalian riset tuh kompetitor kalian kira-kira kalau ngonten pakai hashtag apa gitu. Yang kedua itu content competitors. Jadi kan kalau ngonten itu kan misalnya kita ada pakai based on trend gitu, atau misalnya bikin suatu topik, let's say kalau fintech apa ya, aku nggak kebayang lagi, aku lagi ngeblank nih kak, cuma misalnya fintech apa ya, cara menabung gitu kan, Nah cara menabung untuk fresh graduate gitu misalnya. Nah itu kalian cari kompetitor konten adalah dengan cari konten dengan topik yang mirip di Instagram gitu atau di TikTok juga bisa, karena ini berlaku untuk kedua platform. Itu mereka tuh pakai hashtag apa aja. Jadi kayak risetnya tuh dari bisnis kompetitor dan juga dari konten kompetitor. Jadi dilihatin dulu tuh. Yang kedua, pilih atau filter hashtag dari 3 tier. Jadi sebenarnya ketika kalian lihat hashtag kan kadang suka ada tulisan ya kayak 500k video atau 500k post gitu. Jadi ketika milih hashtag tuh harus berdasarkan 3 tier ini. Bahkan kalau bisa jangan ambil konten yang terlalu yang isi hashtagnya tuh banyak banget sampai jutaan gitu. Karena itu bersaingnya tuh susah banget konten kita untuk di hashtag itu gitu. Jadi harus pilihnya berdasarkan 3.
Yang pertama itu yang hashtagnya tuh dipakai untuk sekitar 10.000 sampai 5.000 konten. Jadi kita nargetin audience dengan kebutuhan yang sangat niche atau spesifik banget. Gitu. Okay. Nah, yang kedua itu 550.000 sampai 100.000 konten untuk hashtag tersebut. Jadi ini tuh the middle banget. Ini bisa just right lah, kayak pas banget untuk saingan gitu sama konten orang lain. Terus yang ketiga itu 100.000, ini kurang kayaknya, 100.000 sampai 500.000 konten. Tapi ini kekurangannya ini sangat kompetitif gitu. Karena tadi aku bilang ya Kak, 500.000 tuh banyak banget. Jadi kadang takutnya konten kita tuh malah nggak ya. Search kalah gitu. Gitu. Terus setelah udah mulai kebayang nih, kayaknya dari 3 tier ini udah tahu mau pakai hashtag apa aja, kalian lihat lagi, dicek tuh masing-masing hashtagnya, kira-kira konten kalian paling bagus gak, atau bahkan lebih bagus dibanding yang lain gak? Karena kalau misalnya ada konten yang bahkan lebih detail, lebih bagus lagi, tapi konten kita gak sedetail itu sebenarnya kayak sama aja, kontennya bakal bisa kalah sih. Gitu kalah sih. Ya sama mereka. Oke. Aku baru tahu loh soal hashtag. Aku lihat tadi banyak yang ngirain kalau semakin banyak kontennya itu yang harus dipilih. Ternyata salah ya, justru. Salah, itu kontennya malah sangat mudah kalah gitu. Oke, good to know. Yes, oke. Sebenarnya nih aku presentasinya sih sampai sini aja ya Kak. Nanti aku bakal lanjut lagi. Yes. Oke, live stage dulu kali ya. Oke. Carol, thank you banget buat sesi pertamanya. Ini udah banyak banget dan aku yakin kamu pasti haus dan pengen istirahat dulu. Aku pengen ngundang Carol buat balik lagi nih. Kita bakalan live demo gimana cara create compelling captions and research hashtags. Hi Carol, welcome back. Ini aku terdengar nggak ya? Terdengar dan sangat jelas. Gimana Kak? Sudah kering kah mulutnya? Lumayan. Aku panggil kamu supaya kita gantian. Habis ini aku minum, kamu yang ngomong ya. Yeah, I can imagine. Oke. Oke, Carol, thank you banget udah balik lagi. Kita teman-teman udah banyak pertanyaan nih. Jadi sambil aku udah bilang juga. Jadi apa yang kamu jelasin ini kan sebenarnya udah banyak yang bilang lengkap banget, banyak, padat, daging banget gitu ya. Tapi sebenarnya nanti kalau teman-teman ikut course itu bakalan dapet penjelasan yang jauh lebih lengkap lagi. Jadi ini baru teasernya aja udah sekeren ini teman-teman. Yes, dan mungkin selain kayak jauh lebih dalam dari yang aku jelasin ini, tadi mungkin ada yang kayak nanya ya, emang gimana sih cara competitor research itu sebenarnya juga bakal dijelasin ya sama Tania-nya. Jadi Tania bakal langsung ngajar gitu ketika nanti di kelasnya. Dan yang aku suka banget soal SGB tuh ada SA student advisor. Jadi kalau kalian takut gak dapet porto itu kalian bakal dikejar sama SA untuk mengerjakan tugas supaya itu bisa jadi porto kalian gitu. Jadi kayak nggak kayak dengan tangan kosong gitu loh. Gitu. Yeah. Terus kalau ada yang takut kayak ditinggalin gitu, maksudnya kayak nggak dapet klien ujungnya. Kalau kalian dapet yang CCDP itu ya, yang Career Development Program. Itu bakal di nurture kalau bisa kayak sampai dapat klien gitu kan, kayak di minjam lah ya ngomongnya. Dan sebetulnya kalau misalnya ngejalanin semua pelajaran-pelajaran yang diajarin, habis itu ngerjain semua PR-nya, itu akan sangat gampang sih untuk dapat klien. Yes, betul. Emang yang dibutuhkan adalah keambisan sih guys, itu sih. Sama kayak keambisan kalian mengejar CDP ini gitu. Oke, Carol, ini udah pada nggak sabar pengen nonton kamu ngedemo cara bikin caption dan hashtag pakai AI berarti ya? Yes. Tapi so far kayak kalian meskipun tadi aku cepet ngeh kan ya, mungkin kayak untuk membuktikan kalian ngeh apa enggak, kita pakai polling kali ya. Nah, boleh nih kita tes dulu pada merhatiin atau enggak. Yes, oke, pertanyaan aku adalah, jadi kalian udah paham atau belum apa tujuan dari sosmed marketing? Coba. Mana coba? Jawab di pollingnya. Oke. Sebenarnya sih jawabannya nggak ada yang salah sih. Karena bisa untuk brand awareness benar.
Terus bisa buat jualan itu kan conversion. Jadi ya tidak ada yang salah. Hopefully kalian get what I mean ya gitu. Oke, sekarang mari aku lanjutkan. Kita live demo. Aku berarti share screen ya? Ya. Oke. Wait ya, aku mencari dulu nih. Wait. Maaf banget nih kok tiba-tiba saya katro gini. Ada yang di pojok, di bawah kan ada show caption, start presentation, share your screen. Nah itu, coba share your screen. Let me just, Oke nih, sebener sih. Oke. Wow, yang terlihat langsung Instagram aku. Biar di follow teman-teman, follow aja, jangan lupa Caroline S. Nah itu. Oke. Ya ampun, aku pusing sekali buka ini. Ya. Sangat banyak itunya. Oke, ini. Nah, itu dia ChatGPT. Kita bakalan pakai ChatGPT ya, Karya, berarti ya? Iya. Bikin caption. Yes, mungkin kayak kalau kalian pernah dengar, ChatGPT atau AI is killing kayak creative workers, mungkin kayak kalau yang kayak konteksnya ini SMM atau social media management atau marketing, kan banyak yang takut ya, tergantikan gitu. Tapi sebenarnya malah bisa dimanfaatkan, jadi jangan takut ya. Karena ujung-ujungnya butuh otak kita untuk membuat promo yang pintar buat mereka gitu. Jadi kita harus berteman ya sama AI. Betul sekali. Oke. Mungkin sebelum aku start kayak with AI, aku mau tanya kali kira-kira kalau kita mau bikin konten ini, konteksnya kan ketika mau buat konten tuh harus ada tahu objektifnya tuh apa. Yang tadi aku jelasin ya, ada awareness, ada apalagi consideration, conversion, lalala gitu. Kira-kira kita pengen bikin konten untuk apa nih guys? Boleh komen ya, jadi nanti aku bisa adjust. Kira-kira ini kita mau live demonya tuh bikin konten untuk funnel apa? Ayo, coba jawab. Oke. Awareness Kak. Baiklah jika demikian. Oke, karena baiknya job awareness, kita lanjutnya pakai awareness ya. Awareness itu kan berarti soalnya tahap pertama ya. Jadi untuk mungkin kalau teman-teman masih newbie juga di dunia sosial media, kita fokusnya bisa ke awareness dulu karena ujung-ujungnya nanti akan ke conversion juga, benar kan? Betul sekali gitu. Jadi ini kayak one of the most basic yang kalian bisa pelajari dan kayak pelajari juga dengan kayak bikin prompt buat AI-nya gimana. Yang sebenarnya ini juga bakal diajarin juga sih kalau kalian ngambil yang full payment langsung ya. Jadi full payment apa yang premium ya Kak? Tolong inform aku mungkin. Yang AI ya? AI itu untuk yang full payment. Oke. Buat yang langsung ambil full payment hari ini juga, kalian bakal dapat workshop AI juga sih dari SGBVA. Jadi ya yang tadi udah kalian dengar ya, itu bonusnya melimpah banget gitu. Oke, kita start aja langsung. Awareness ya. Oke. Untuk buat prom yang bagus, sebenarnya aku udah prepare prom yang bagus tuh seperti apa. Jadi kalau untuk di tahap awareness kan kayak yang tadi aku bilang itu masih tahap perkenalan ya. Jadi kita kayak nggak jualan kayak langsung nyodor ke orang beli dong gitu. Kita mengenalkan pelan-pelan tentang produk ataupun hal yang bersangkutan sama produk atau service. Jadi, aku udah bikin prompt yang seperti ini, yang bisa kalian contoh ya ke depannya. Atau bahkan ditambahin lagi detail-detailnya, jadi si AI-nya makin pinter. Gitu. Nah, di sini aku bikin promptnya kayak gini. Ini konteksnya untuk brief konten ya. Ntar kalau misalnya caption dan juga hashtag kita benar-benar kayak mikir sendiri nih. Aku minta teman-teman mikir gitu. Nah, ini buatkan brief konten. Let's say maksimal 10 slide. Meskipun sekarang Instagram udah bisa 20 slide ya. Cuman kita nggak mau terlalu heavy lah. Kita taruh lah misalnya maksimal 10 slide untuk Instagram SGBVA misalnya. Dengan topik cara mendapatkan klien pertama sebagai virtual assistant. Jadi sebenarnya sebelum minta ke AI itu kalau bisa udah ada bayangan pengennya ngapain gitu. Meskipun kalian juga bisa sih minta idea konten ke AI terus baru dikulik-kulik sendiri. Kemudian aku minta dia untuk kasih isi kontennya tuh langkah praktis dengan 10 opsi judul kontennya gitu. Jadi yang di slide 1. Nah, aku minta mereka untuk bikin kontennya tuh pakai formula brief 4 piece yang promise, picture,
proof atau push. Tapi kalau mau ganti juga boleh sih guys. Kalian pengennya yang 4 piece kah atau 4 use tadi atau 4 Cs mungkin? Copy promnya ke sini dong kak gitu. Boleh nggak sih? Boleh ya guys? Boleh di screenshot aja nanti di copy teman-teman ya. Screenshot aja. Coba usaha sedikit. Itu butuh effort ya guys. Itulah ini dinamakan keambisan gitu. Oke, ini ada yang mau diganti kah? 4 piece, 4 use atau mau 4 Cs? Tadi kan aku ada ya di PPT aku. Oke. 4 piece aja nggak apa-apa. 2, 1, baiklah kita 4 piece aja. Oke. 4 piece ya, bukan 1 piece. Iya. Oke, nah terus aku minta mereka tulis briefnya dengan bahasa Indonesia. Ini bisa di-adjust juga sih. Misalnya kalian mau bikin konten yang bahasa Inggris, itu bisa diatur aja. Tapi mau pakai bahasa apa, dipikirin dulu. Kira-kira audiens kalian tuh ngomongnya bahasa apa sih? Jadi, let's say audiensnya SGBVA itu memang mostly orang Indonesia gitu ya. Jadi kita tulis bahasa Indonesia. Nah di sini aku tulis promise picture proof push-nya ini apa? Karena ChatGPT yang gratisan ya terutama karena aku udah pernah coba gitu pakai yang berbayar. ChatGPT yang gratisan tuh agak sedikit lebih lemot gitu ya, lebih ya nggak secanggih sama yang berbayar lah gitu. Nah ini akhirnya aku jelasin nih masing-masing apa. Oke, sekarang kita enter ya dari brief ini, prompt ini sorry. Oke. Keluar nih dia banyak ngasih brief, tapi memang nggak lengkap ya. Jadi ujung-ujungnya ini tuh lebih kayak minta mereka mikir, terus nanti bakal kita pikir apa kayak kita tulis kopinya lagi sendiri gitu. Karena itu dia dibutuhkan usaha ya guys. Nah di sini dia udah ngejelasin nih formula 4 piece. Jadi dia ngasih opsi judul, misalnya ingin mendapatkan klien pertama sebagai VA atau sulit mendapatkan klien pertama, lalala itu promise ya. Jadi kita nanya mereka kayak apa yang mereka inginkan gitu. Atau kayak yang kalau pakai pertanyaan, jadi virtual assistant professional. Ini langsung benar-benar kayak promise yang statement bukan pertanyaan. Nah di sini ada picture itu nanti kita bisa gambarin ya ke audiens kita, misalnya di slide 2-nya kalian bisa dapat kebebasan finansial atau fleksibilitas kerja dari mana aja. Mungkin kalau kalian nyadar, kita tuh dari tadi juga pakai formula 4P loh, Kak Catherine waktu jualan, ya nggak? Betul. Iya kan, gitu. Terus ada proof. Di sini proofnya itu lebih ke tips ya. Jadi kayak langkah-langkah praktis yang bisa kita sediakan gitu sebagai penulis konten. Misalnya bangun personal branding dan portfolio, terus manfaatkan platform freelance kayak Upwork, Fiverr, 1000 Lancer, networking, dan lain sebagainya gitu. Ini contoh dari ChatGPT. Kemudian kita kasih juga testimoni karena bagian proof ini kan kita ngasih bukti ke mereka kalau misalnya memang ada orang-orang yang dapat klien karena ngikutin tips ini gitu, misalnya their first client. Kemudian yang terakhir ada push atau call to action yang memberikan rasa urgensi ke orang yang baca. Jadi kita minta mereka misalnya siap mendapatkan klien pertama, coba langkah ini sekarang lalala. Cuman aku rasa ini sebenarnya si ChatGPT-nya kurang pintar ya, kan kita mintanya awareness nih. Atau kalau nggak kita tambahin deh, buat kontennya untuk funnel awareness. Apakah mereka akan lebih pintar? Kita lihat. Ini sih sebenarnya bisa dicoba-coba aja ya, Karya. Kalau itu semakin kita fit dia dengan informasi, semakin pintar juga dia. Betul. Semakin kalian sering pakai ChatGPT-nya, jadi kayak nggak lock out account yang berbeda gitu ya. Mereka tuh bakal tahu kebiasaan kita gitu sih, dan tahu kita biasanya nyarinya tentang apa gitu. Oke. Ya misalnya kayak begini, ini dia ada update sedikit. Ada yang ngomong saya mau recordingnya kak, ditunggu ya. Nanti ya, ada kayak email masuk gitu, chat masuk, gitu. Oke. Call to actionnya, ya bisa nih follow kami untuk tips selanjutnya. Ini awareness ya.
Karena kalau tadi kita minta mereka untuk DM, apa ya tadi di atas tuh, kalau kita minta mereka untuk DM kita untuk apa atau kayak klik link lalala, itu jatuhnya udah mulai ke conversion sih. Sedangkan kan kita masih mau di awareness. Jadi kalau di awareness biasanya call to actionnya kita mintanya save konten ini kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang lalala gitu, atau follow SGBVA kalau kalian mau tahu lebih banyak tips tentang jadi remote worker gitu ya. Terus tadi kan aku minta ya ada 10 opsi judul konten funnel awareness. Nah dia di sini kasih banyak banget. Cuman yang aku perlu remind ke kalian, mereka kan kadang suka nggak nyambung ya, apalagi yang gratisan. Jadi harus lagi-lagi ditelaah lagi sih. Dan sebelum milih judul ataupun ketika nulis kontennya nanti, ya dimana ini masih mentah ya, itu harus mikirin nih, kalau gue yang baca konten ini mau nggak ya baca sampai akhir gitu. Kalau kalian aja nggak mau baca tulisan kalian sampai akhir gitu, kalau kalian jadi yang baca, berarti kontennya masih kurang gitu sih. Jadi selalu reflect ke diri sendiri gitu. Oke, nah sekarang kita copy ya bagian ini ke Google Docs yang aku udah siapkan. Gitu. Oke. Ini dummy live demo. Nah, duh. Banyak sekali ini. Kita copy. Oke, di sini kan udah ada ya. Berarti udah mulai kebayang lah ya, kira-kira kontennya kan seperti apa, karena udah ada brief singkatnya, nanti tinggal bikin copy-nya sendiri kalau kalian mau bikin portfolio gitu ibaratnya. Nah, kalian kalau aku tanya bikin caption ini, konten ini untuk awareness itu kira-kira bakal bikin caption yang seperti apa? Mungkin boleh kali ya first line-nya, yang tadi aku bilang caption yang bagus kan yang kayak agak ngegantung tuh, yang bikin orang pengen ngeklik lebih lanjut tentang konten yang kalian bahas. Boleh dong diisi-isi dengan penuh ya ininya. Chatnya. Coba. Tadi kalau yang soal sirup udah banyak yang bagus-bagus ya Kar ya? Udah banyak yang kelihatan nih skill-skillnya bibit-bibit menjadi sosmed marketernya. Ayo teman-teman, ambisi ini yang menjadikan kalian dapat klien nanti. Let's go. Ayo, apa coba captionnya kira-kira? Oke guys. Carol, kayaknya tadi itu yang pas kamu share di chat GPT itu memang kelihatannya agak kecil, jadi mungkin boleh dikopasin promptnya, ditaruh di chat. Oke, boleh. Baik, aku kopasin ya, yang ini ya. Boleh. Kalian bisa coba-coba sendiri ya, nanti bisa sekarang atau mungkin pas nanti habis kelas. Sudah aku kopas ya. Nyesel baru tahu sekarang, ternyata Oke, mana tuh tadi yang nyesel baru tahu sekarang? Aku nggak lihat lagi. Ada di bawah chatmu. Bawah chatku. Oh, oke. Pengen kerja di caranya dapetin income tinggi tapi tetap stay di rumah. Sini Mimin spill rahasianya. Boleh. Ih, lucu Mimin. Oke, aku kopas yang ini. Gemes banget Mimin. Oke. Kita bikin caption ya di sini. Kita enter deh. Caption. Oh, ini ada juga ini. Sebelum hashtag kabur aja dulu, baca dulu informasi ini. Nah ini oke banget nih. Mana nih tadi? Sebelum hashtag. Scroll dulu nih aku. Dari Iik Mutohariko. Oke, mantap. Oke. Thank you Iik. Fresh banget nih soalnya pas banget sih kabur aja dulu lagi trending. Jadi berarti kalau jadi social media marketer itu kamu harus selalu update sama tren ya? Iya, itu wajib banget sih. Kalau enggak kayak bisa nggak relevan. Tapi kalau misalnya kayak semua kontennya juga based on trend, hati-hati ya guys, karena bisa jadi kalian kehilangan kayak diri kalian sebagai brand, paham gak ya maksud aku? Karena bisa aja tren yang di-tapping tuh jadi nggak sesuai gitu loh sama brand voice kalian gitu. Oke, kita kembali lagi. Oke, caption briefnya first line-nya sebelum kabur aja dulu baca informasi ini. Mungkin aku lengkapin kali ya, karena sebagai yang baca, kalau misalnya baca first line-nya doang mungkin masih kayak baca informasi ini, kita bisa tambahin
baca informasi ini kalau mau dapet klien pertama gitu. Terus bisa nih guys kalian kayak mainin pakai emoticon karena nge-trigger orang kayak untuk bener-bener ngelihat objek apa sih kayak eye catching gitu loh. Kalau emoji misalnya kayak apalagi yang warnanya merah, warnanya kuning yang bentuknya warning gitu ya. Itu biasanya sangat catching gitu. Makanya bisa nih kita tambahin pakai ini. Soalnya gini ya. Kan jadi kayak ada sense of urgency gitu ya kita untuk baca captionnya sampai bawah. Nah, untuk bagian badannya kira-kira kita mau tambahin apa nih? Coba, bentar ya. Ada yang masih bingung nggak maksud aku? Untuk isinya gitu ya berarti ya. Oke, mungkin kalau ada yang masih bingung maksud aku apa, jadi kadang tuh di bagian caption brief, kalau kita udah minta orang untuk baca sampai akhir, kita bisa tambahin kayak snippet isi kontennya tuh seperti apa gitu. Apalagi yang kalau misalnya tujuannya tuh untuk awareness gitu ya, untuk kenalin produk kita atau ngenalin service kita atau hal-hal yang berhubungan sama service atau produk kita gitu. Nah mungkin kalau bingung, aku sebenarnya tadi udah sedikit nyiapin. Jadi misalnya kan di sini judul slide 1 hook, 2 gambaran singkat, yang 2 tuh picture. Nah sebenarnya bagian dari bawah hook di caption ini kita bisa tambahin kayak kesalahan yang dilakukan sering pemula. Oke, misalnya kita bilang gini, sebelum Kak belajar dulu bacaan ini kita nih misalnya kayak kita spill sedikit isinya gitu ya misalnya pakai di bawah gitu. Nah nanti bisa nih kayak dikopasin kan kayak apa yang dibutuhkan untuk jadi VA, terus apa lagi nih di atas tadi keuntungan, tantangan. Oke, gini. Keuntungan. Meskipun ini agak nggak nyambung ya briefnya si ChatGPT, kita harus lebih pintar lagi. Keuntungan ChatGPT-nya harus sering-sering dipakai. Iya, harus sering-sering dipakai guys. Kebetulan nih ChatGPT-ku aku pakai account lain gitu loh. Jadi aku pakai jadi masih kosong. Iya, jadi belum belajar yang aku mau tuh seperti apa itu sih. Oke, aku lanjut ya. Mungkin karena ini isinya agak-agak perlu diperbaiki, aku pakai dummy yang aku tadi udah sempet bikin sendiri sebenarnya. Aman ya guys? Okay. Aman. Oke, jadi tadi sebenarnya aku udah sempet coba-coba juga dengan prompt yang kurang lebih sama dan hasilnya tuh poin-poinnya kayak di slide 3 sampai slide selanjutnya tuh dia ngasih tahu tentang ini. Kayak tentukan niche dan keahlian gitu ya urutan-urutannya. Terus buat porto dan profil profesional dan lain sebagainya. Jadi ya ini kan memang kayak langkah praktis untuk jadi VA gitu ya. Nah, kita bisa kasih kayak snippet atau highlights dari kontennya itu seperti apa tanpa menjelaskan secara lengkap isi kontennya apa gitu. Jadi ini orang bakal kayak oh isinya ternyata lengkap ya. Aku baca sampai selesai deh gitu. Nah, lalu call to action. Call to action itu ada di kontennya, kayak di desainnya dan juga ada di caption. Jadi ketika misalnya orang miss baca call to actionnya di konten, kita bisa minta mereka untuk ngelakuin apa yang kita mau, tapi di caption gitu. Nah, karena ini bentuknya awareness, jadinya aku pilih kayak follow, terus aku minta mereka komen gitu. Jadilah aku buat seperti ini gitu. Aku minta follow Instagram SGBVA untuk tahu lebih banyak insights tentang kerja remote, itu satu. Jadi aku minta mereka follow. Terus ini kayak tambahan gitu, kayak by the way, ada topik spesifik yang mau dibahas apalagi sama kami, komen ya gitu. Jadi ini kayak caption bisa seperti ini. Itu sih. Ada yang bingung gak ya, apakah aku kecepatan? Kalau kecepatan besok tonton lagi recordingnya teman-teman. Ulang terus gitu, mau dipercepat 2 kali biar denger aku nge-rap mungkin. bisa tonton recordingnya pakai ini ya 0,5 speednya, jadi pelan. Iya. Bener itu pelan tuh. Oke. Nontonnya bisa 5 jam itu nanti gak apa-apa. Yang penting clear. Oke, aman. Nah, aman, semua bilang aman. Oke, jadi kita lanjut untuk ke
riset hashtag yang aku rasa mungkin banyak yang bingung ya soal riset hashtag gitu. Nah, kita mulai dari mana ya riset hashtag? Tadi kan aku bilang riset hashtag tuh harus kayak kompetitor analysis, terus juga konten analysis. Nah, karena konten kita misalnya tentang si step-step jadi VA atau remote work gitu, kita bisa cari kompetitornya dari SGBVA gitu misalnya. Aku tidak mau menyebut ya, kan kita jualan SGBVA gitu. Tapi ntar kita bisa cari kayak kompetitornya apa, misalnya kelas-kelas lain yang kayak jualannya tuh cuman kayak rekaman doang. Nah itu mereka kan bisa ada konten juga ya, kayak mereka produce konten apa, kita lihat mereka hashtagnya apa. Terus misalnya saingan kontennya, misalnya kita bahas tentang cara dapat klien pertama. Nah di cara dapat klien pertama itu kita cari nih misalnya remote work. Wow, ini gede banget nih postnya ada 2,7 juta. 2,7, berarti jangan ya. Iya, itu kegedean guys. Itu kayak kemungkinan besar kontennya kalah. Gitu. Misalnya, apa nih? Misalnya, if you're working. Misalnya ini aku ngasal ya bukanya. Wow, ini dia pakai banyak banget lagi. Sebenarnya kalau dari aku merekomendasikan hashtag tuh 5-10 aja sih guys. Kayaknya ini terlalu banyak sebenarnya. Kalau kebanyakan tuh bakalan ada efek negatifnya juga nggak sih, Kat? Sebenarnya mungkin takutnya dianggap spam aja sih. Cuman kalau efek negatifnya harusnya sih nggak yang gimana-gimana. Tapi better tuh kayak nggak terlalu banyak gitu. Dan taruhnya di caption aja. Jangan taruh di komen. Kan kadang kita sering lihat ya. Kayak brand-brand tertentu yang naruh hashtag itu di komen. Padahal lebih better taruhnya di caption. Karena langsung kebaca kontennya. Paham nggak ya maksud aku? Oke. Iya gitu. Oke, begitu. Kak followernya dikit. Gimana ya guys? Kayak itu gak nyambung ya. Oke, jadi misalnya kita bahas tentang remote work ya. Terus dia ada nih kayak ada remote work life, remote work from home. Kita bisa bukain satu-satu sih. Cuman kebetulan karena di Instagram di desktop tuh kayak nggak bisa lihat ya kayak berapa jumlah kontennya dalam hashtag ini. Kita cuma bisa lihat dari hashtag, dari search. Jadinya kita langsung kayak search di sini aja kali ya, kayak misalnya remote cara jadi remote worker gitu misalnya. Wow, tidak ada guys, jadi jangan dipilih ya, karena berarti nggak ada orang yang nyari itu. Gitu. Kita coba-coba lagi kerja remote misalnya. Nih, 23.000 tuh, bagus tuh. Oke nih, 23.000 nggak kebanyakan. Nggak terlalu sedikit juga gitu. Jadi kita bisa pakai, kita catat ya di sini. Kerja remote. Oke, ini udah dapat 1. Kita coba 5 kali ya. Gitu. Kerja dari rumah. Oke, coba kita cari ya kerja dari rumah. Ada yang komen. Kerja dari rumah. Oke, ini banyak sih. Banyak banget sih. Ini mungkin tadi udah lewat tier yang aku sebut ya. Kita coba ini kali ya. Kerja dari rumah aja. Gimana menurut kalian? Kerja dari rumah aja 17.000 ya? Yes, aman ya. Oke, kerja dari rumah aja. Gitu, oke. Tadi ada siapa? Yasmira. Tadi dia bilang apa? Ada hashtag apa tuh tadi? Cara kerja remote, coba ya. Kita coba lagi, cara kerja remote. Kerja di mana saja. Oke, cara kerja remote. Ini terlalu sedikit juga guys. Sedikit ya? Coba kerja dari mana saja. Kerja dari mana saja. Oke, coba. Kerja di mana saja. Nih ada dari Yusuf. Kerja di mana saja. Ya. Ini agak terlalu sedikit juga. Kalau dia 10.000, mantap sih. Oke ya. Cuan dari rumah. Cuan dari rumah. Oke. Nah, oke nih. Cuan dari rumah. Oke, kita udah dapat 3 ya. Bisa nggak ya kita dapat yang kayak range-nya 100.000 sampai 500.000? Ada nggak nih yang dapat? Coba work from home. Tadi kayaknya work from home itu juga lumayan banyak. Oke, kita coba. Aku agak curiga sih kalau work from home. Karena dia bahasa Inggris juga. Jadi 24 juta. Luar biasa. Gede banget. Tapi ini bisa nih. Itu tuh work from home moms. Iya, dia bisa nih.
udah di tier yang paling gede. Work from home moms. Sudah 4 ya, kurang S. Moms. Kerja, liburan berpenghasil cuan. Gaji dolar kerja dari rumah. Coba, bisa nggak nih? Gaji dolar, cuan dari rumah. Oke. Nggak ada, guys. Long distance job. Stay at home, coba ya. Stay at home. Kerja kapan saja, tips kerja remote. Wow, besar sekali guys. Stay at home. 19 juta. Guys, stay at home nih aku rasa gede banget karena ada COVID kayaknya. Iya, itu. Work from anywhere. Coba work from anywhere. From anywhere. Gede juga nih. Coba, tapi kita bisa pakai ini kali ya. Ini nih, coba kita buka. Ada emojinya lagi, lucu banget. Oke. Let's say begini ya jadinya. Ya, cukup kebayang. Yang penting teman-teman kebayang ya cara nyari hashtagnya tuh kayak gitu jadinya. Bolak-balik aja. Kan kalau bikin sendiri punya banyak waktu bisa sebanyak apapun. Betul. Oke, ya kurang lebih gitu sih guys. Jadi ini adalah komposisi caption yang ideal gitu. Kalau ini menjamin nggak langsung kontennya perform? Balik lagi ke isi kontennya, terus juga ke captionnya, terus juga hashtagnya. Jadi it's a combination of all features yang kalian, bukan features, all efforts yang kalian lakukan ketika produksi konten, dari idenya, dari penulisannya, dari captionnya, dari riset untuk kompetitor, terus juga yang berhubungan dengan kayak hashtag research ini gitu sih. Itu dari aku, singkat. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Carol, ini karena kita udah lumayan late, jadi boleh nggak kalau kita pilih 2 pertanyaan aja untuk Q&A? Oke, sure. Coba ya. Oke. Mungkin. Nih. Aku pilihin ya. Ada pertanyaan dari Yeni Oktaviani. Kan algoritma kadang suka berubah ya. Cara menyadari perubahan dan tahu formula terbarunya gimana, Kak? Oke. Mungkin kalau jawaban terpendeknya adalah sering-sering A/B testing sih. Karena A/B testing itu apa, Kak? Oke, baik, benar. Aku lupa. A/B testing adalah jadi kayak misalnya ada satu format konten. Let's say kayak kita mau nge-A/B testing Reels. Nah, jadi A/B testing adalah misalnya kita bikin Reels dengan isi konten yang sama, tapi yang satu durasinya 1 menit, yang satu 10 detik. Nah, kita ngetes di misal hari yang sama, tapi beda minggu ya, di jam yang sama. Jadi pada dasarnya kayak variabel yang lainnya tuh sama semua, tapi cuma bedanya di durasi. Terus dilihat kira-kira ketika di post mana yang lebih baik performance-nya atau mana yang lebih buruk. Nah, itu namanya A/B testing. Jadi ngetes format konten dan yang dibedain tuh satu variabel dibanding yang lainnya. Tapi sebenarnya sih nggak kaku ya, karena kadang aku A/B testing tuh cuman misalnya kontennya sama, tapi beda hari, beda format, lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak sekaku itu sih. Cuman lebih baik yang beda tuh cuma satu variabel gitu. Oke. Jadi ini ya harus rajin-rajin aja gitu ya. Betul. Rajin-rajin aja testing untuk ngecek yang audiensnya butuh itu sebetulnya yang seperti apa. Oke, terakhir nih, soalnya aku yakin kan banyak juga yang kepengen punya kepengen jadi social media manager misalnya. Ini aku kepencet. Nah, gimana dari Okta Dewi, tips cara memulai personal branding sosial media pribadi? Nih, gini nih. Nah, tuh kelihatan gak, Kat? Kelihatan. Nah, coba gimana? Tips cara mulai personal branding sosmed pribadi. Ini kalau mungkin case-nya aku jawab my personal experience ya. Aku mulai kayak beneran nge-brandingin aku sebagai sosmed marketer. Dulu aku ngomongin sosmed marketer, tapi aku sekarang lebih nge-brandingin diri aku sebagai content marketer. Di LinkedIn sih sebenarnya, karena kan banyak
professionals yang ada di LinkedIn. Tapi nggak kaku ya, jadi bisa aja kalian mau bangun personal branding di Instagram, itu juga bisa gitu. Karena nanti ini juga bakal diajarin ya guys di SGBVA untuk ngejual diri gitu, kayak personal brand untuk dapat klien gitu. Cuman my personal experience, aku start from LinkedIn, terus aku ngonten. Awalnya jujur malu ya, karena kayak siapa nih anak kecil ini yang kayak baru sedikit pengalamannya tapi gitu ya, kayak achieve ini dengan strategi ini gitu. Dulu Insta sih jujur, cuman aku ketemu ada orang kayak aku curhat, aku kayak Insta gitu, cuman dia bilang ya kalau Insta keambisan itu tidak ada ya sih, kayak artinya kita not ambitious enough gitu loh. Jadi akhirnya aku tetap ngonten aja sampai aku memang visible untuk banyak orang gitu ya, mungkin kayak profesional yang juga udah senior tuh kayak si level gitu mungkin bisa dibilang. Dan aku juga kadang suka sharing sih misalnya di Instagram aku, dan aku suka bilang kayak kalau butuh my help with email marketing atau sosmed atau website SEO, I can help you with that and contact me aja gitu. Dan karena aku sering kayak nge-brandingin diri aku gitu ya, kayak di Instagram dan di LinkedIn, meskipun yang di LinkedIn udah agak sedikit mati sih, itu akhirnya banyak klien yang datang tuh dari koneksi aku sebenarnya gitu. Oke. Jadi untuk bangun personal branding itu sebenarnya kita ya bisa fokus sama koneksinya kita dulu ya. Jadi nggak usah berharap harus langsung punya followers puluhan ribu gitu. Sebenarnya orang-orang yang sekarang ada di sekitar kita itu ya adalah potensial kliennya kita. Iya, itu betul banget. Oke, thank you banget Carol. Tapi boleh nggak aku minta kamu temenin aku sedikit sampai akhir sesi ini, karena tinggal dikit lagi nih. Boleh, biar kamu nggak kering sendirian ya. Iya, jadi nanti kamu bantuin aku, oke? Nah, guys, aku pengen kasih tahu teman-teman juga ya. Ini jadi ada assignment untuk hari ini. Ini kan salah satu cara untuk teman-teman bisa dapat sertifikat nanti di akhir hari kedua. Jadi untuk hari pertama, assignment-nya adalah post Instagram story dan share apa yang hari ini teman-teman pelajari di masterclass-nya Carol. Jadi tag @SGBVA, boleh tag juga Carol @CarolineSPHN ya, dan @Catherine Viria. Jadi yang penting tag SGBVA, tapi kalau pengen di notice sama kita juga bisa tag kita berdua juga. Oke, itu tugas pertama ya. Screenshot, habis itu post di Instagram story apa aja yang teman-teman pelajarin hari ini. Kedua, itu ambil tes ini teman-teman. Jadi screenshot atau mungkin teman-teman moderator ada yang boleh tolong ini ya, copy paste linknya. Habis itu baca pertanyaannya dengan baik dan jawab yang benar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih nggak yakin atau tadi rasanya koneksinya kurang bagus, nggak usah dijawab sekarang dulu. Nonton dulu recordingnya besok, habis itu baru dikerjain, baru dijawab tesnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman skornya kurang dari 70, itu nggak bisa dapat sertifikat. Ya. Tapi kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir tadi, dan ambil tes ini, aku berani jamin pasti bakalan dapat skor lebih dari 70. Oke? Jadi kalau misal belum yakin, daripada ngisi sekarang, habis itu skornya kurang dari 70, habis itu nggak jadi dapat sertifikat, mendingan tonton dulu aja recordingnya besok. Jadi screenshot dulu ya teman-teman. Screenshot dulu halaman ini. Yang penting posting Instagram story dulu. Di screenshot juga story-nya disimpan. Karena nanti teman-teman bakalan harus upload bukti kalau udah nge-upload story di Instagram hari ini. Oke. Jadi pastiin ini assignment-nya berlaku sampai hari Sabtu 22 Februari jam 12 malam. Jadi nggak usah buru-buru ya teman-teman. Oke. Nanti kalau teman-teman udah ngerjain assignment-nya hari pertama, besok ngerjain assignment-nya hari kedua juga akan dapat certificate of attendance. Oke. Nah besok itu kita bakal belajar apa nih Carol? Kasih spill dikit dong, besok bakal belajar apa? Ini sebenarnya udah muncul ya PPT-nya. Siapa tahu? Mungkin iya, kalau dari ngelihat posternya kan aku bakal jelasin soal Instagram dan TikTok ya. Cuman mungkin kalian menyadari, pasti sadar lah ya, kalau aku hari ini nggak ngejelasin TikTok. Jadinya besok aku bakal jelasin soal TikTok. Jadi kayak hari ini Instagram dan besok TikTok. Dan kurang lebih penjelasan kayak pointer-pointernya sama.
bukan sama ya, kayak ini bahasnya tentang content consumption juga, TikTok algorithm, tapi tentunya beda gitu kan, karena behavior orang di TikTok, terus algo TikTok juga beda. Terus aku bakal jelasin hook yang oke tuh kayak gimana sih, yang mungkin sebenarnya bisa dipakai juga sih untuk konten Reels Instagram ataupun konten carousel Instagram ya. Jadi ya mungkin kalian rasa ini semua aku jelaskan lengkap, jadi bayangkan kalian ikut kelas fullnya gitu ya. Gitu. Terus juga mungkin tadi aku sempat lihat sekilas banget sih kayak gimana sih cara nyari tren gitu-gitu. Nah, aku bakal specifically jelasin cara nyari tren dan juga manfaatin tren di TikTok. Gitu. Terus juga yang terakhir aku bakal workshop juga kayak tadi live demo tadi bikin script video untuk TikTok gitu ya, jadi short form, tapi yang kayak saving up your time, dan juga ketika kalian syuting tuh kalian nggak bingung harus memulai dari mana gitu sih. Oke. Jadi pastiin ya teman-teman besok juga datang karena Carol bakalan buka dengan lengkap. Kalau tadi versi Instagram, kalau besok bakalan versi TikTok. Oke guys, thank you so much yang udah datang hari ini hampir 3.000 orang loh Carol yang nonton. Dari awal tadi, thank you so much teman-teman untuk excitementnya. Kita ketemu lagi besok dan pastiin besok juga kita start fresh lagi, semangat lagi. Dan untuk yang belum join SGBVA course, pastiin udah klik join now button malam ini juga. Oke, thank you Carol, thank you teman-teman semuanya. Sampai ketemu besok. Selamat malam. Thank you everyone. Dadah. Bye. Aku live ya ini. Ya. Oke, stage. Oke, bye. Bye. Thank you.